Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 68. Dan ditiuplah sangkakala, maka dengan itu matilah siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Kemudian ditiup lagi sangkakala yang kedua kalinya, maka tiba-tiba dengannya mereka semua berdiri dan menunggu. Jemaah sekalian, antara tiupan sangkakala pertama dan sangkakala kedua, itu jaraknya adalah 40. Allahu alam, apakah 40 hari atau ke 40 bulan atau 40 tahun. Allahu alam, hanya Allah yang tahu perihal demikian. Dan di antara dua tiupan ini, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang ringan, yang dengannya akan tumbuh jasad manusia yang ada dalam kubur. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, tulang ekor manusia yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya tulang ekor tersebut tidak akan hancur dalam kubur, akan tumbuh seperti tumbuhnya tunas setelah hujan, sehingga terbentuklah manusia kembali dengan izin Allah. Sebagaimana Rasul bersabda, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dari langit, maka mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya tunas. Tidak ada dari badan manusia sesuatu, kecuali semuanya akan rusak dalam kubur, kecuali satu tulang saja yang tidak akan hancur, yaitu tulang ekornya. Dan dari tulang ekornya itulah akan dibentuk manusia kembali pada hari kiamat, dan mereka akan dibangkitkan. Jemaah sekalian, yang dimaksud dengan hari kebangkitan setelah peristiwa trompet sangkakala pertama, trompet sangkakala kedua, turunnya hujan, kemudian utuh manusia lagi dari tulang ekornya, maka akan dikembalikanlah arwah kepada jasadnya, sehingga manusia itu hidup kembali. Akan digoncangkan bumi ini dengan segoncang-goncangnya, maka terbukalah semua kuburan manusia. Dengan terbukanya kuburan manusia, kemudian keluarlah semua manusia dari tempatnya, dari kuburnya, dalam keadaan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 1-3. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Apabila bumi ini digoncang dengan segoncang-goncangnya dan bumi ini akan mengeluarkan bebannya, maka berkatalah manusia, mengapa bumi ini menjadi begini? Dan orang yang pertama kali terbuka kuburannya adalah Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Manusia akan dibangkitkan sesuai dengan bagaimana keadaan dia dulu meninggal dunia. Rasul bersabda, akan dibangkitkan setiap hamba-hambanya sesuai dengan keadaan bagaimana dia ketika meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Jemaah sekalian, pada hari kiamat, setelah manusia dibangkitkan dari kubur, maka akan terjadilah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang sangat dahsyat di alam semesta yang kita lihat ini, baik di alam atas ataupun di alam bawah tanah. Tidak ada yang mengetahui hakikat kedahsyatannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Gunung yang sedemikian besar dan kokoh tertancap di bumi akan dijalankan oleh Allah sehingga menjadi fata morgana dan dihancurkan menjadi berkeping-keping seperti tumpukan pasir yang bertebangan. Bisa dilihat jemaah sekalian dalam surat Al-Waqiah ayat 56, Al-Muzammil ayat 14, surat An-Naba ayat 20, surat At-Takwir ayat 3, surat Al-Qari'ah ayat 5. Bisa dilihat di situ
Bahwasanya nanti bumi ini seperti bulu yang berhamburan. Bumi yang sebelumnya tenang, jemaah sekalian, akan digoncang dengan segoncang-goncangnya dan akan dibentang sejauh mata memandang. Kemudian semuanya akan diganti sifatnya sehingga menjadi jelas. Semuanya akan jadi rata. Gunung rata. Kehidupan akan jadi tanpa gunung, tanpa lembah, tanpa lautan, tanpa pohon. Semuanya datar seperti padang pasir sejauh mata memandang. Bisa dilihat nanti dalam surat Toha ayat 105 sampai 107, dalam surat Al-Waqi'ah ayat 4, surat At-Takwir ayat 3, surat Az-Zalzalah ayat 1. Bisa dilihat nanti jemaah sekalian. Ini adalah dasar-dasar kejadian-kejadian dahsyat bahwasanya bumi itu akan digoncang segoncangnya dan akan dibentangkan sedatar-datarnya. Begitu juga dengan laut. Laut akan meluap ke atas sehingga menjadi lautan yang satu dan akan menjadi lautan api. Bisa dilihat dalam surah Al-Fitar ayat 3, surat At-Takwir ayat 6. Langit begitu juga, langit yang 7 lapis yang sangat tinggi dan yang sangat besar yang Allah tinggikan tanpa tiang. Pada hari itu terjadilah dahsyatnya. Apa itu? Langit itu akan menjadi lemah, sangat lemah, akan bergetar dan akan pecah dan akan berubah warnanya menjadi warna merah seperti mawar. Bisa dilihat dalam surah Al-Haqqah ayat 16, surat Al-Infitar ayat 1, surat Al-Insyiqaq ayat 1, surat Ar-Rahman ayat 37, surat At-Tur ayat 9, At-Takwir ayat 11, surah Al-Furqan ayat 25. Bisa dilihat di sana bahwasanya langit yang sangat kuat, langit yang sangat tinggi, langit yang sangat besar, semuanya akan jadi lemah, akan bergetar dan langit itu akan jadi pecah. Warnanya akan berubah jemaah sekalian. Matahari akan digulung dan cahayanya akan lenyap. Surat At-Takwir ayat 1. Bulan demikian juga. Bulan akan hilang cahayanya dan akan dikumpulkan dengan matahari. Surat Al-Qiyamah ayat 8 dan 9. Rasulullah SAW bersabda, Asy-syamsu wal qamari, matahari dan bulan akan digulung pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Bintang yang sedemikian banyak jumlahnya, semua bintang tersebut akan berjatuhan, lenyap tanpa cahaya. Bisa dilihat surat Al-Infitar ayat 2, At-Takwir ayat 3. Jemaah sekalian, demikianlah dahsyatnya kejadian-kejadian pada hari kiamat nanti. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ini terjadi di antara dua tiupan tersebut. Tiupan sangkakala pertama dan tiupan sangkakala kedua. Allahu a'lam tentang kebenaran. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang paham. Itu adalah rahasia Allah. Allah yang lebih mengetahui mana yang benar dan yang mana yang penting bagi kita sebagai manusia. Bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah takut dan supaya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari tersebut. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.